Belum juga season 1 udah kelar, HBO sudah mengumumkan kalau series The Last of Us akan berlanjut ke season kedua. Tentu saja ini adalah kabar baik, apalagi memang series ini mendapatkan sambutan yang sangat bagus di mata para fans, baik itu yang mainin gamenya maupun yang nggak mainin gamenya, dan baik itu dari seluruh dunia, terutama untuk Indonesia, karena ada Indonesianya coy. Dan Senin ini episode ketiga akhirnya dirilis dengan judul Long Time. Dan seperti apa tanggapan kalian, Universe? Let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu dan pelangi warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton series ini, dan buat kalian yang gak suka ada unsur pelangi dengan tanda kutip ya. Saya juga gak suka sih sebenarnya. Untung saja storynya bagus. Tapi ingat, ini hanya sebuah karya fiksi dan kalian berhak untuk menolak segala hal yang bertentangan dengan prinsip dan hati nurani kalian tanpa harus mendiskreditkan golongan tertentu, karena saya cinta damai. So, ayo kita bahas saja langsung episode ketiga Long Time The Last of Us. Melanjutkan perjalanan Joel dan Ellie yang selamat dari serbuan The Infected dan terpaksa merelakan tes, yang akhirnya tewas setelah terinfeksi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya, sekaligus membuat Joel dan Ellie bisa melanjutkan perjalanan tanpa hadangan The Infected. Joel dan Ellie tiba di sebuah hutan 16 km sebelah barat kota Boston dan melakukan rock balancing untuk menenangkan pikirannya di sungai sambil menandakan kalau itu adalah pemakaman untuk tes. Joel lalu membagi makanannya dengan Ellie. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ellie memperingatkan Joel untuk tidak menyalahkan dirinya atas kematian Tess, karena Joel sendiri yang memilih untuk menerima permintaan Marlene sebelumnya agar bisa mendapatkan aki untuk mobilnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan mendaki selama 5 jam menuju ke lokasi tujuan mereka. Dalam perjalanan, Ellie mempertanyakan mengenai sosok Bill dan Pretty, lalu menanyakan bekas luka yang ada di kepalanya, yang dijelaskan oleh Joel bahwa itu adalah bekas luka tembakan yang meleset. Ellie lalu mencoba menggoda Joel agar mau membagikan pistolnya, tapi Joel menolak. Mereka pun mampir ke peternakan Cumberland, di mana Joel berniat untuk mengambil barang yang telah dia simpan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi Joel sebenarnya telah menyimpan beberapa perlengkapan secara sembunyi-sembunyi di beberapa lokasi, dengan maksud jika mereka kekurangan persediaan dalam perjalanan, mereka bisa langsung mengambilnya. Ketika Joel sedang sibuk untuk mencari persediaannya, Ellie berkeliling ruangan hingga tertarik dengan sebuah game arcade Mortal Kombat 2 sambil menceritakan temannya yang pernah memainkan game tersebut. Ellie lalu menemukan sebuah bunker dan masuk ke dalamnya, di mana dia dikejutkan dengan seorang The Infected yang tertimpa reruntuhan. Menggunakan pisau lipatnya, Ellie merobek dahi The Infected tersebut lalu membunuhnya. Setelah mengambil keperluan yang dibutuhkan, Joel menyimpan senapannya yang dia anggap kurang berguna karena tidak ada persediaan amunisi yang akan mereka temukan di dalam perjalanan. Melanjutkan kembali perjalanan, mereka terhenti sejenak melihat bekas pesawat yang jatuh pada saat awal kejadian outbreak yang dikagumi oleh Ellie. Joel kemudian menceritakan awal mula terjadinya pandemi, di mana tidak ada yang tahu persis apa penyebabnya, namun perkiraan terbaik yang dipercaya oleh banyak orang adalah pandemi disebabkan oleh Cordyceps yang bermutasi dan tersebar melalui makanan dari olahan tepung dan gula yang tersebar di seluruh dunia. Jika memakan terlalu banyak, maka mereka akan terinfeksi dan akhirnya mulai menggigit orang lain untuk menularkan Cordyceps-nya. Mereka lalu menemukan tengkorak manusia bertebaran di pinggir jalan, yang dijelaskan oleh Joel bahwa ketika pemerintah federal melakukan evakuasi ke desa-desa kecil, mereka dikirim ke zona karantina. Hanya saja karena zona karantina tidak mampu menampung, mereka pun dibinasakan agar Cordyceps tidak menginfeksi mereka dan membahayakan orang lain. Kita pun lalu dibawa flashback ke tanggal 30 September tahun 2003 ketika dilakukan evakuasi besar-besaran di wilayah Lincoln, Massachusetts oleh federal. Semua rumah dikosongkan kecuali satu orang yang bersembunyi di rubanah rumahnya menolak untuk dievakuasi sambil mengintai melalui monitor CCTV, dan dia adalah Bill. Setelah wilayah tersebut kosong, Bill keluar untuk memastikan, lalu bergegas mengumpulkan semua persediaan yang dia butuhkan untuk kebutuhan hidupnya sampai kepada persediaan bahan bakarnya dan kelistrikannya serta persenjataannya. Dia juga memblokade wilayah tersebut dengan pagar besi sambil menyiapkan berbagai macam perangkap dan jebakan. Bill melakukan semuanya seorang diri, bahkan sampai memelihara hewan ternak sebagai persediaan untuk dimakan, sampai bahkan bercocok tanam juga secara harfiah. Jangan dipelesetkan, karena tanpa itu saja episode ini sudah kontroversial. Lanjut, sambil menikmati masakannya, Bill menyaksikan dari monitor CCTV seorang The Infected yang masuk ke dalam jebakan dan akhirnya tewas. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, Bill menemukan seseorang yang terjebak dalam kubangan yang dia bikin sebelumnya. Setelah mendekati kubangan tersebut, dia menemukan seorang wanita, di mana
wanita tersebut mengaku kalau dia tidak terinfeksi Cordyceps. Akhirnya Bill menolongnya dengan tangga dan membiarkannya pergi. Namun wanita ini berniat untuk meminta makanan sambil memperkenalkan diri kalau dia adalah Pretty. Bill sendiri awalnya menolak karena takut jika nanti dia sudah pergi, dia bisa bercerita kepada gelandangan lain sehingga datang ke tempat tersebut untuk meminta makan gratis juga. Akhirnya Bill luluh membiarkan Pretty masuk ke rumahnya untuk mandi, di mana Bill juga menyediakan pakaian ganti untuk Pretty. I left some clothes here for you. おはようございます、お兄ちゃん。 Sure. Di meja makan, Bill akhirnya menghidangkan masakannya untuk Pretty, di mana Pretty takjub dan memuji masakannya Bill. Lalu setelahnya Pretty bersiap untuk pergi, namun meminta izin sebentar untuk mencoba piano tahun 1948 milik Bill sambil memainkan lagu dari Linda Ronstadt dari buku musiknya. Karena Pretty memainkannya dengan cara yang tidak tepat, Bill akhirnya dipersilahkan untuk memainkan lagu tersebut dengan hati, yang membuat Pretty bisa mencoba untuk mengukur orientasi seksualnya Bill hingga akhirnya mereka pun memulai hubungan romantis. Gimana? Sampai di sini ceritanya masih cukup nyaman untuk didengarkan kan? Oke, lanjut. Setelah saling adu mulut, mereka akhirnya melanjutkan aktivitas romantis mereka, di mana Pretty meminta Bill untuk mandi dulu, lalu kemudian memulai aktivitas di ranjang. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, Bill dan Pretty bertengkar mengenai keinginan Pretty untuk merapikan kompleks termasuk toko, butik, sehingga mereka bisa punya teman nantinya. Bill keheranan karena pada dasarnya mereka tidak akan pernah punya teman, apalagi di era pandemik seperti ini. Sampai akhirnya Pretty mengungkap bahwa dia telah menghubungi seorang wanita baik di radio. You what? Ini membuat Bill cemburu. Ternyata wanita baik ini adalah Tess, yang akhirnya datang berkunjung bersama dengan Joel. Mereka berdua pun bergabung dalam jamuan makan siang sambil membahas operasi penyelundupan yang bisa mereka lakukan. Bill terlihat selalu waspada dengan pistolnya, sementara Pretty dan Tess langsung cocok dan kemudian masuk ke dalam rumah untuk melihat sesuatu. Joel memahami ketakutan Bill sambil menjelaskan bahwa Bill tidak perlu takut dan resah terhadap dirinya dan Tess, apalagi Bill bisa mendapatkan kebutuhan yang tidak dimiliki oleh dirinya dari zona karantina seperti buku, obat-obatan, dan lain sebagainya. Meski sempat menolak, Joel menunjukkan bahwa pagar listrik Bill sudah mulai berkarat dan Joel bisa membawakannya kawat yang tahan lama agar dia dan Frank bisa tetap terlindungi. Pada saat Joel dan Tess bersiap untuk pulang, Pretty mendiskusikan mengenai kode radio berdasarkan musik kepada Tess dengan musik tahun 80-an yang menandakan bahwa itu adalah pesan yang berarti masalah sedang terjadi. Sementara itu, Joel memperingatkan meskipun Fedra tidak akan datang dan pagar mereka cukup untuk membunuh para infected, namun mereka harus tetap mewaspadai para penjara yang bisa saja datang di malam hari dengan diam-diam. Pada tahun 2013, kini Bill memperkuat pertahanan pagarnya dengan membentuk dinding dengan tumpukan mobil gara-gara peringatan Joel sebelumnya. Pretty mengajak Bill berkeliling kota sambil menunjukkan kebun stroberi yang dia tanam dan menggunakan benih yang ditukarkan dengan salah satu senjata Bill kepada Tess. Ketika mereka mencicipi stroberi, Bill mengutarakan ketakutannya untuk meninggalkan Pretty sendirian karena dia sudah menjadi lebih tua sekarang. Di satu malam pada saat sedang hujan, prediksi Joel menjadi kenyataan. Sekelompok penjara mencoba untuk masuk ke dalam kompleks tersebut. Beruntung, jebakan Bill berhasil menahan mereka. Pretty yang terbangun akibat suara ledakan segera menyusul Bill di jalan, yang ternyata sedang terlibat baku tembak dengan kelompok penjara. Bill akhirnya tertembak di bagian perut, memaksa Pretty untuk segera menyeretnya masuk ke dalam rumah. Ketika Pretty mengobati luka Bill, Bill memberikan instruksi dan memaksa Pretty untuk segera menelpon Joel, dengan harapan Joel akan melindunginya sebagai pengganti Bill sambil memberitahu semua kode dan instruksi perawatan rumah dan kompleks. Sementara mereka tidak perlu mengkhawatirkan mengenai penjara karena Bill yakin perangkap yang dia sematkan di pagar luar kompleks tersebut bisa membunuh semua penjara tersebut. Waktu terus berlalu hingga pada bulan Agustus tahun 2023, 10 tahun kemudian, Bill dan Pretty semakin tua, di mana Pretty kini harus memakai kursi roda karena penyakit langka yang mempengaruhi kemampuan motoriknya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melukis, sementara Bill merawat tanaman dan membantu Pretty untuk menyiapkan makanan serta meminum obat. Pretty akhirnya menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi menderita kesakitan dan dia sudah siap untuk mati. Bill pun mengusulkan untuk mencari dokter, tapi Pretty sadar bahwa semuanya akan sia-sia. Pretty lalu menghibur Bill dengan memberitahu di hari terakhirnya mereka akan pergi ke butik untuk memilih jas dan cincin lalu segera menikah. Bill juga akan menyajikan makan malam terakhir untuknya lalu menghancurkan obat tidur dosis tinggi untuk dilarutkan ke dalam minumannya. Gampangnya,
Pretty ini sebenarnya sedang meminta Bill untuk membantunya mengakhiri penderitaan dengan mengakhiri hidup. Meski berat hati, Bill melakukannya, menyajikan makanan dan anggur yang sama persis pada hari pertama ketika mereka bertemu. Ketika saatnya tiba untuk minum anggur, Bill melarutkan pil yang sudah dihancurkan ke dalam gelas yang diteguk oleh Pretty. Bill juga meneguk minumannya. Pretty terkejut menyadari bahwa Bill ternyata telah memasukkan pil dosis tinggi ke dalam botol anggur mereka, menunjukkan bahwa dia juga sudah tua dan sudah siap untuk pergi bersama dengan orang yang dia cintai. Karena tidak lagi mendapatkan alasan untuk terus hidup, mereka pun akhirnya masuk ke kamar mereka. Berminggu-minggu setelahnya, Joel dan Ellie tiba di Lincoln, di kompleks tersebut, kemudian menemukan rumah Bill yang tampak kosong. Joel melihat kamar tidur Bill terkunci, sementara Ellie memperhatikan sisa-sisa makanan terakhir Bill dan Pretty yang mulai membusuk dan menemukan surat yang ditinggalkan Bill untuk Joel. Dalam surat tersebut, Bill menjelaskan bahwa jasad dirinya dan Pretty ada di kamar tidur dengan membiarkan jendela terbuka agar tidak membuat rumah menjadi bau. Bill menjelaskan bahwa dia dulu membenci dunia dan senang ketika orang-orang menghilang. Namun tiba-tiba Bill ternyata menemukan tujuan hidupnya setelah bertemu dengan Pretty yang menunjukkan bahwa dia memiliki satu orang yang layak untuk diselamatkan. Dia memberitahu Joel bahwa mereka berdua sebenarnya memiliki kewajiban untuk melindungi satu orang yang layak untuk diselamatkan, dan Bill meninggalkan semua senjata dan perlengkapannya untuk dibawa oleh Joel. Ellie kemudian enggan melanjutkan membaca surat tersebut sampai akhirnya ketahuan kalau Bill sebenarnya telah memberitahu Joel untuk menggunakan persenjataan dan persediaannya untuk melindungi Tess. Tentu saja hal ini membuat Joel bersedih dan akhirnya keluar rumah. Di garasi, Joel menemukan mobilnya Bill dan perbekalan yang dia butuhkan untuk aki baru. Dia lalu kembali ke dalam rumah dan melihat bekas gigitan Ellie dan melihat ternyata lukanya memang sudah sembuh. Ini semakin membuat dia akhirnya percaya dengan apa yang diyakini oleh Tess dan Marlene sebelumnya bahwa Ellie memiliki imun terhadap Cordyceps. Joel lalu menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke Wyoming untuk bertemu dengan saudaranya, yaitu Tommy, yang dulunya adalah anggota Fireflies, dan dia bisa membantu Ellie untuk sampai ke lab. Joel juga membuat aturan bahwa mereka tidak akan pernah menyebut nama Tess lagi. Dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang bekas gigitannya dan dia harus mengikuti apapun perintah Joel. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan ruang senjata Bill dan siaran radio yang masih mengalunkan musik tahun 80-an. Mereka menggeledah rumah untuk mencari perbekalan, lalu kemudian Ellie mandi air panas, lalu ganti baju. Sambil menunggu Joel juga selesai mandi, Ellie menemukan pistol milik Pretty di laci dan segera menyembunyikannya ke dalam ransel. Mereka pun akhirnya masuk ke mobil yang membuat Ellie kagum, merasa seperti sedang berada di pesawat. Mereka pun berangkat menemui Tommy sambil memutar kaset yang berisi lagu Linda Ronstadt yang berjudul Long Long Time. Mereka pun akhirnya menjauh sementara kamera menyoroti mobil mereka melalui jendela kamar tidur Bill dan Pretty yang masih terbuka. Gimana? Love story yang bagus bukan antara Bill dan Pretty? Nah, mulai saat ini kita bakalan kembali ke nama aslinya, Bill dan Frank. Ada banyak detail seru untuk dibahas dari episode ketiga ini. Di awal episode kita melihat Joel memilih bebatuan dari sungai untuk ditumpuk-tumpukan menjadi penanda pemakaman untuk Tess. Mirip seperti rock balancing, di mana kegiatan ini dipercaya bisa membuat pelakunya menjadi lebih tenang. Terlihat juga luka memar di tangan Joel, yang mana itu adalah bekas luka dari kepalan tangannya setelah menghajar Lee, salah satu petugas Fedra sebelumnya yang menemukan mereka di episode 1. Ellie juga mengomentari bekas luka di kepala Joel, yang dijelaskan oleh Joel bahwa itu adalah bekas luka tembakan yang meleset. Ini kemungkinan juga merupakan referensi untuk kejadian 20 tahun sebelumnya, di mana Joel ditembak oleh petugas militer yang membuat Sarah tewas. Ellie kemudian menemukan sebuah gamebox atau arcade Mortal Kombat 2 sambil menjelaskan salah satu karakter dalam game tersebut yang pernah dimainkan oleh temannya. Temannya yang dimaksud di sini tentu saja adalah Riley, yang nanti akan kita saksikan di episode-episode selanjutnya, yang mana mereka berdua juga sebenarnya belok dalam tanda kutip. Sementara game Mortal Kombat 2 juga memiliki referensi halus, di mana pihak studio yang menggarap The Last of Us ini adalah studio yang sama yang mengerjakan film live action Mortal Kombat yang terbaru yang melibatkan Joe Taslim yang dipilih bahkan game Mortal Kombat 2, di mana ini bisa berarti jangan-jangan pihak studio memang sedang mengerjakan sequel Mortal Kombat mereka. Adegan ini juga sebenarnya diambil langsung dari gamenya, meski dengan game yang berbeda. You ever play this one? Would you play this before? I had a friend who knew everything about this game, but I had a friend that knew everything about this game. Untuk arcade-nya, yaitu arcade game The Turning. Meskipun gamenya berbeda, tapi dalam gameplay remake-nya kita bisa menemukan poster Mortal Kombat 2. Ellie juga menceritakan tentang karakter Melina dari game Mortal Kombat tersebut, yang mana sebenarnya Ellie sedang mendeskripsikan mengenai fatality movement karakter tersebut. Ellie lalu menemukan salah satu The Infected di bunker yang terjebak di bawah reruntuhan. Bisa dipastikan ini adalah Stalker, di mana jaringan jamur Cordyceps sudah mulai tumbuh di kepalanya dan sudah mulai mengambil kendali atas tubuh The Infected ini. Dia juga mulai mengeluarkan suara seperti clicker.
Ellie merobek kulit di pelipisnya untuk melihat jaringan tendrils dari dalamnya yang mengingatkan kita juga kepada apa yang dilakukan oleh Ibu Ratna kepada jasad di ruang otopsi. Ellie lalu mengagumi sebuah bekas pesawat yang sudah jatuh di awal masa pandemi, di mana kekagumannya ini terus berlanjut di akhir episode ketika dia menganggap naik di mobil mungkin rasanya sama luar biasanya dengan naik pesawat. Dude, you got to go up in the sky. It's your first time in a car? It's like a spaceship. Ini juga mengingatkan kita kembali dengan gambaran kekacauan yang terjadi di episode 1 ketika pesawat komersil terjatuh di tengah kota pada awal outbreak terjadi. Ellie dan Joel lalu mendiskusikan penyebab outbreak, di mana Ellie mempertanyakan siapa yang pertama kali menggigit jika penyebarannya melalui gigitan. Ini adalah pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh Ibu Ratna sebelumnya. How did it even start? If you have to get bit to be infected, then who bit the first person? Siapa yang menggigit perempuan itu, Pak? Kami tidak tahu, Ibu. Ellie juga sempat menyinggung soal potensi asal mula dari outbreak dari gigitan monyet. Was it a monkey? I bet it was a monkey. It wasn't a monkey. I thought you went to school. Yang mana kemungkinan ini merupakan referensi untuk film 28 Days Later, di mana film tersebut juga menceritakan kondisi bumi post-apokaliptik akibat virus yang merubah manusia menjadi lebih agresif, dan virus tersebut berasal dari simpanse. Kita lalu dibawa flashback ke masa lalu Bill dan Frank melalui transisi scene selimut bayi dengan simbol pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Meski tidak diceritakan secara detail di gamenya, Bill dan Frank memang seperti itu. Petugas yang menandai pintu setiap rumah warga di daerah Lincoln ini dengan simbol X juga bisa kita temukan di dalam gameplaynya. Bahkan papan penanda evakuasi juga ada di dalam gamenya. Beralih ke bunker milik Bill yang dipenuhi dengan persenjataan dan monitor. Salah satu monitor memperlihatkan kalau Bill menggunakan operating system Windows 2000. Windows 2000 ini memang banyak dipakai orang pada saat itu. Ketika keluar mengecek lokasi sekitar kompleks, Bill menggunakan gas mask, yang mana ini adalah perlengkapan penting untuk player di game agar menghindari mereka terinfeksi melalui spora yang tersebar di udara. Kemungkinan ini juga merupakan sebuah pertanda bahwa Joel dan Ellie akan membutuhkan gas mask seperti ini untuk menghadapi bloater dan tahapan infected yang lebih di atasnya yang mampu meledakkan spora ke mangsanya. Meskipun sampai di episode ketiga ini dijelaskan kalau penyebaran cordyceps itu berasal dari makanan dari olahan tepung dan gula. Kita juga mendengarkan sebuah lagu dari Cream yang berjudul White Room, yang mana ini adalah lagu yang dirilis pada tahun 1968 yang menceritakan seseorang yang depresi dan stuck dalam sebuah ruangan. Sangat relate dengan ceritanya Bill di sini. Bill lalu mendeteksi Frank dengan menggunakan perangkat pemindaian cordyceps. Lalu Frank bertanya dari mana Billy mendapatkannya. Jadi kemungkinan Bill ini pernah bertemu dengan salah satu anggota Fedra dan membunuhnya, lalu mengambil perangkat pemindai ini. Atau bisa juga salah satu Fedra tanpa sengaja kehilangan perangkat pemindai ini. Entahlah. Bill lalu menolak untuk memberi makan kepada Frank karena takut akan ada banyak gelandangan yang datang ke rumahnya untuk meminta makanan gratis, dan tempat itu bukan Arby's. Lalu dijawab oleh Frank dengan mengatakan bahwa Arby's itu adalah restoran yang tentu saja tidak ada makanan gratis untuk disajikan. Ini menandakan betapa jauhnya Bill dari kehidupan nyata, alias dia memang sangat introvert. Lagu Linda Ronstadt yang berjudul Long Long Time menjadi judul untuk episode ketiga ini. Lagu ini memainkan peranan yang sangat penting untuk cerita Bill dan Frank, meskipun sebenarnya lirik lagunya secara keseluruhan menceritakan kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Namun lirik yang dimainkan oleh Bill hanya setengahnya, di mana justru menceritakan tentang kesendirian dan impian seseorang untuk mencintai pasangan dalam waktu yang sangat lama. Inilah yang menjadikan Frank bisa mengukur minat cinta dan orientasi Bill yang mengatakan bahwa tidak ada gadis manapun. Kenapa lagu ini penting? Lagi-lagi semua akan kembali ke Joel juga. Di adegan ending, Joel awalnya menolak untuk memutar kaset milik Bill, dan ketika Ellie berniat untuk menggantinya karena juga tidak suka dengan lagunya, Joel menahan Ellie dengan mengatakan bahwa nggak usah, lagu ini lagu yang bagus dari Linda Ronstadt. Memang ada banyak kesamaan antara Bill dan Joel, sehingga hubungan tidak wajar ini diceritakan. Bukan berarti pemakluman di kehidupan nyata loh ya. Beda konteks. Joel juga merasakan kesendirian setelah kehilangan Sarah, Tommy, dan Tess. Dan kali ini, mau tidak mau, dia harus menjaga Ellie, sebagaimana Bill menjaga Frank. Jadi maknanya memang akan semakin deep. Jadi bisa dibilang, Bill dan Frank adalah katalisator untuk perkembangan hubungan antara Joel dan Ellie ke depannya, melalui cara yang berbeda dan tentu saja akan jauh lebih deep. Koneksinya kembali disajikan secara sinematik. Hubungan Bill dan Frank mulai berjalan setelah mereka habis mandi. Adegan terakhir sebelum berangkat meninggalkan kompleks, Ellie akhirnya memilih untuk mandi dulu lalu ganti baju. Pun begitu juga dengan Joel, yang mana itu berarti mereka kini akan memulai hubungan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. By the way, baju barunya Ellie di sini juga diambil langsung dari gamenya. Sementara itu kedatangan Joel dan Tess juga akhirnya menjawab dari mana ide kode lagu di radio itu berasal. Lagu Linda Ronstadt ini dirilis pada tahun 1970-an, yang mana artinya itu adalah new stock. Sementara lagu 1960-an artinya nothing in, tidak ada stok baru. Dan tahun 80-an artinya adalah trouble yang diusulkan oleh Frank. Ingat di episode 1 terputar lagu tahun 80-an dari Depeche Mode yang menandakan sedang
sedang ada masalah. Adegan ketika Bill dan Frank bertengkar sebenarnya menjadi pintu jalan yang membedakan cerita di series ini dengan gamenya. Pada saat bertengkar, Frank keluar rumah, seolah berniat untuk meninggalkan Bill, di mana dia menggambarkan dirinya yang hidup di kehidupan nyata sementara Bill hidup dengan paranoianya dan menghabiskan banyak waktu di bunker. Dalam game, Frank memang bosan dengan metode bertahan hidup Bill dan membuatnya meninggalkan Bill. Namun ketika kembali, Frank digigit oleh The Infected, sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sementara series ini memilih cara yang berbeda, menjadikan kisahnya menjadi mirip seperti kisah kakek Fredricksen dari film Up dengan ending seperti Romeo dan Juliet, tapi versi Pelangi-Pelangi Alangkah Indahmu. Lagi pula, kedua materi ini, baik itu dari game maupun di series, sama-sama bunuh diri. Ketika Frank terbangun akibat ledakan dari jebakan Bill yang melumpuhkan para penjara yang berniat untuk masuk ke dalam kompleks, juga mengingatkan kita ketika Sarah terbangun akibat suara helikopter militer dan seluruh kota yang sudah mulai dalam keadaan kacau di episode 1. Kisah terus berlanjut menjadi semakin mengharukan di mana Frank mengidap penyakit kronis langka seperti yang dijelaskan oleh Craig Mazin yang membuat dia menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di kursi roda sambil melukis. Ada beberapa lukisan yang telah dia buat, termasuk lukisan yang mirip seperti Joel dan tentu saja lukisan Bill. Baris percakapan antara Joel dan Ellie ketika Joel menetapkan aturan di antara mereka sebenarnya merupakan baris percakapan yang diambil langsung dari gamenya. Rule 1, you don't bring up Tess, ever. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we can just keep our histories to ourselves. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. You don't tell anyone about your condition. Don't tell anybody about your condition. Rule 3, you do what I say when I say it. And lastly, you do what I say when I say it. Repeat it. What you say goes. Dan sorotan jendela terbuka di ending episode 3 ini sebenarnya merupakan referensi langsung ke halaman menu utama gamenya, dan seringkali juga kita lihat sorotan jendela dari episode 1. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kita dapatkan dari episode ketiga ini. Sekali lagi, menonton ini tidak langsung membuat kita berarti mendukung penyimpangan. Kalau nggak mau memberikan panggung, pilihan ada di tangan kalian untuk tidak menontonnya dan tidak menonton pembahasan ini. Tidak ada pemakluman, ini hanya pandangan objektif saja terhadap sebuah karya fiksi yang sudah terlanjur kita tonton dari episode 1. Kalau mau protes, proteslah ke HBO-nya saja. Kenapa harus ada Pelangi-Pelangi Alangkah Indahmu, ya? Oke, kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan dan tidak sempat kita bahas di episode kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah memberikan super thanks untuk video ini. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.